Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ariandita Kusuma dari Sekbid Budi Pekerti Luhur. Di sini saya sudah bersama Ibu Muji Rahayu selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga dan sekaligus narasumber podcast pada hari ini. Assalamualaikum Bu Muji, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, waalaikumsalam. Jadi hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Bisa dijelaskan Bu, akuntansi ini jurusan yang seperti apa? Iya, AKL itu adalah singkatan dari akuntansi dan keuangan lembaga. Tentunya di sini adalah siswa itu adalah mampu menyusun laporan keuangan. Tetapi diawali dulu bisa mengentry jurnal, mengentry atau memproses buku besar, baru bisa menyusun laporan keuangan, baik untuk perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur. Jadi kesimpulannya adalah tujuan akhir siswa tersebut dapat menyusun laporan keuangan. Nah, itu adalah penjelasan dari Ibu Muji mengenai jurusan akuntansi. Seperti yang kita tahu, setiap jurusan pasti memiliki keterampilan yang harus dimiliki dan dikuasai oleh siswa jurusan tersebut. Nah, untuk akuntansi sendiri, keterampilan apa yang harus dimiliki dan dikuasai oleh siswa jurusan akuntansi? Iya, terima kasih. Siswa tersebut adalah jelas dapat menghitung dengan cepat, karena di sini adalah berkaitan dengan angka-angka, walaupun angka-angka uang ya, menghitung uang, tetapi tidak ada uangnya, hanya hitungan angka-angka saja. Menghitung dengan cepat, lebih teliti, lebih cermat, tentunya dapat mengoperasikan Mayo dan aplikasi pengolah angka atau spreadsheet atau Excel. Jadi selain dia mampu mengerjakan secara manual, dia juga mampu mengoperasikan secara komputerisasi. Seperti yang kita tahu, kita sedang dalam di masa pandemi. Nah, pastinya pembelajaran kita menjadi tidak maksimal. Bagaimana menurut Ibu cara pembelajaran yang efektif dan bisa disampaikan secara menyeluruh pada siswa? Ya, terima kasih ya. Jadi tentunya di sini biar belajarnya sangat efektif, tentunya diperlukan ruangan yang nyaman. Jelas, karena anak adalah belajar di rumah, tentunya jangan di kamar tidur. Kalau kamar tidur inginnya tidur terus ya. Jadi diambillah ruangan yang sekiranya nyaman, ada jadwal pembelajaran, tentunya dari Bapak Ibu Guru memberikan tugasnya tepat waktu. Jadi bisa dikerjakan dengan baik oleh siswa yang bersangkutan. Begitu. Iya. Kali ini saya akan membahas tentang ruang lingkup kerja di jurusan akuntansi. Iya. Ketika sudah memasuki dunia PKL, bisa dijelaskan bagaimana prosedur PKL di jurusan akuntansi? Iya. Pertama-tama diadakan pembekalan dari pihak sekolah. Dari jurusan itu sendiri juga ditemukan antara pembimbing dari sekolah sebelum dikirim ke DUDI, dunia usaha, dunia industri, atau yang sekarang sering disebut sebagai IDUKA. Dari situ, setelah langkah yang pertama yang kedua adalah menyelesaikan pembelajaran yang ditempuh selama ini. Kemungkinan ada yang belum ikut ulangan, ada yang belum mengumpulkan tugas, harus diselesaikan sampai tuntas. Karena apa? Bila pembelajaran itu belum tuntas, anak yang bersangkutan itu belum bisa dikirim untuk PKL, jadi harus menyelesaikan dulu. Bila sudah tuntas, akhirnya pada langkah berikutnya itu disiapkan proses atau berkas-berkas PKL seperti absensinya, jurnalnya, nama-nama guru pembimbingnya ditemukan antara siswa yang bersangkutan dengan guru pembimbing. Berikutnya adalah juga penempatan siswa PKL di tempat DUDI. Itu misalnya adalah ada yang di bank di sini yang sudah kerjasama dengan sekolah kita adalah Bank Jatim, ada Bank BTN, ada Bank BTPN, atau juga di konsultan pajak. Sebagai contoh di PT Cipta Sarana Cendekia di Telogomas, atau juga kerjasama juga dengan sekolah kita adalah CV Wahana Tata Lestari.
Tidak berhenti di situ juga, tapi ada juga yang di UMKM. UMKM di sini adalah biar anak-anak ini karena di sekolah mendapat mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, jadi diharapkan PKL dimanapun bila lulus nanti siswa tersebut mampu mandiri. Mampu mandiri adalah jadi tidak mengandalkan bekerja pada suatu perusahaan, tapi dia bisa menciptakan usaha sendiri. Ini yang di UMKM. Berikutnya, untuk pemberangkatan dan pelaksanaan PKL adalah kira-kira selama 6 bulan. 6 bulan, begitu selesai dari PKL tidak berhenti di situ, tapi harus menyusun laporan akhir. Laporan akhir, juga rekapan presensinya, terus rekapan jurnal hariannya untuk diserahkan kepada sekolah. Begitulah. Itu prosedurnya ya? Prosedur PKL di jurusan akuntansi. Apakah ada tujuan tersendiri dari setiap prosedurnya? Apakah ada tujuan tersendiri dari setiap prosedurnya? Tujuan tersendiri, ya. Misalnya di sini adalah menyelesaikan pembelajaran. Tujuannya adalah biar anak berangkat PKL itu adalah nilai-nilai itu sudah ada nilainya semua, mata pelajaran sudah ada nilainya semua. Jadi tidak meninggalkan bahwa siswa tersebut berangkat PKL tidak meninggalkan seperti utang pada mata pelajaran karena masih nilainya belum KKM, berarti kan harus mengikuti remedi lagi. Jadi biar tuntas, maka tujuannya seperti itu ya. Terus berikutnya ditempatkan di dunia usaha dan dunia industri. Tujuan akhirnya anak nanti adalah mampu untuk bekerja di luar itu bagaimana. Jadi seperti itu. Itu tujuannya ya, Bu. Untuk peluang kerjanya sendiri, peluang kerja apa yang akan didapat oleh siswa jurusan akuntansi? Iya, peluang kerjanya ada di staf akuntansi, ada. Terus juga ada di konsultan pajak, tadi sudah Bung disebutkan. Ada juga di internal auditor, ada juga di kasir, sebagai budgeting staff, ada di KPRI yang sudah kerjasama dengan dunia usaha industri, akhirnya untuk karyawannya juga direkrut dari anak-anak yang PKL tadi. Contohnya di KPRI UB, KPRI Saiful Anwar, itu ada dari alumni SMKN 1. Ada juga sebagai staf inkaso. Staf inkaso itu adalah staf penagih. Ya. Ada juga teller bank, customer service bank atau CS-nya bank itu, dan masih banyak yang lain lagi. Jadi banyak ya? Iya, insya Allah banyak ya. Jadi melihat kemampuan dari masing-masing siswa itu. Ketika sudah memasuki dunia kerja, apa yang harus dilakukan oleh siswa jurusan akuntansi? Yang harus dikuasai di sini tentunya harus ketepatan waktu atau disiplin waktu. Juga dapat menyusun laporan keuangan yang sudah disinggung di awal tadi. Di sini kemampuan anak akuntansi itu tidak hanya menyusun untuk perusahaan jasa saja, tapi ada dagang, ada juga perusahaan manufaktur atau perusahaan industri. Di samping itu, anak juga mampu mengoperasikan tadi aplikasi Mayop, aplikasi spreadsheet atau Excel tadi. Jadi itu adalah yang harus dikuasai oleh siswa AKL atau akuntansi ya. Menurut Ibu sendiri, bagaimana cara agar siswa akuntansi ini bisa mencapai target yang sudah dipersiapkan, seperti target PKL sampai target kerja? Di dalam PKL ada kerjasama di sini antara pihak sekolah dengan Dudi ya. Maka dari itu untuk menempatkan PKL ini ada berpesan kepada pihak Dudi, berharap kalau membutuhkan tenaga kerja, silakan ambil dari murid kami, lulusan dari siswa AKL. Tentunya sudah dibuktikan pada saat PKL di tempat-tempat yang disebutkan tadi, ada yang di bank, ada yang di konsultan pajak. Ternyata di sana itu juga hasilnya positif.
bahwa anak itu mampu mengerjakan yang diberikan tugas oleh dunia usaha, dunia industri. Di KPRI itu tadi juga ada. Jadi harapan kami setelah PKL nantinya lulus itu adalah pihak Dudi bisa menampung dari lulusan di SMKN 1 khususnya adalah jurusan AKL, akuntansi dan keuangan lembaga. Yang di UMKM tentunya mampu mandiri. Sebagai contoh yang saat ini sudah dilakukan adalah di UMKM yang ada di Seven Pool, ada di Mergosono itu, ada juga yang di Memis Bakery. Jadi Memis Bakery ini bergerak dalam bidang kue, apalagi momen hari raya ini anak diajari dan bahkan bisa dilepas sendiri untuk membuat kue itu sendiri. Padahal kalau misalnya dilakukan kursus di luar itu jelas biayanya juga tinggi, tetapi dengan adanya dititipkan pada UMKM, anak itu siap mandiri bila lulus. Jadi diharapkan bisa berwirausaha. Masih banyak yang lain di UMKM yang lain. Begitu ya, Bu? Iya. Sekarang saya akan menanyakan pengaruh dari jurusan akuntansi ini. Apa pengaruh jurusan akuntansi bagi lingkungan sosial siswa jurusan itu sendiri? Pengaruh untuk siswa AKL tidak hanya di lingkungan sosial ya, di lingkungan dimanapun berada yang ada kaitannya dengan keuangan itu pasti bisa dipraktekkan. Di lingkungan sosial ini adalah misalnya di suatu kampung ya, di daerah mereka tinggal misalnya ada tabungan untuk PKK dan seterusnya, saya yakin bisa membantu. Tapi tidak berhenti di situ aja. Di semuanya dalam kehidupan rumah tangga itu pun juga diperlukan juga akuntansi. Pokoknya ada uang masuk, uang keluar itu sudah mengandung akuntansi ya. Jadi di rumah tangga iya, uang belajar seperti kalian misalnya ya, dapat uang belajar misalnya, dapat uang transport dan yang lain-lainnya untuk kegiatan sekolah, bisa berapa penerimaannya, berapa pengeluarannya, mungkin sisanya ada yang ditabung. Jadi diharapkan siswa AKL ini bila akan memperoleh pendapatan tentunya harus ingat saving ya, atau tabungan. Jadi sebagian dari penerimaan itu ditabung. Untuk apa? Tentunya banyak sekali manfaatnya. Apalagi sudah dilatih untuk berwirausaha, tentunya bisa untuk modal usaha kecil-kecilan yang disisihkan dari salah satu uang saku atau hasil dari mereka bekerja. Begitu. Terakhir ya, Bu. Iya. Apa pesan dan harapan yang ingin Ibu sampaikan kepada siswa jurusan akuntansi? Iya. Pesannya ya untuk jurusan akuntansi tentunya dapat mengelola keuangan dengan baik, pribadi maupun dimanapun siswa yang bersangkutan bekerja. Jadi bisa mengelola uangnya pribadi atau dapat mengelola keuangan di mana siswa yang bersangkutan bekerja. Terus juga harus berpesan juga memiliki karakter. Karakter apa? Tentunya karena kaitannya dengan akuntansi, dengan keuangan, tentunya harus kejujuran, ketelitian, bertanggung jawab, disiplin. Itu semua harapan dari kami selaku guru akuntansi. Gitu. Iya. Terus ada satu lagi harapan ya. Tadi pesannya ya untuk ini, untuk harapannya adalah dengan mempelajari akuntansi maka di dalam kehidupannya akan lebih baik, karena dalam kehidupan apapun tidak lepas dari akuntansi. Karena siswa yang bersangkutan mampu mengelola keuangan. Misalnya tadi sudah saya singgung, rajin menabung untuk kegiatan usaha dan mampu berwirausaha. Bagaimana? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah. Oh ya. Baik, itulah penjelasan dari beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan mengenai jurusan akuntansi. Terima kasih Bu Muji Ya, sama-sama. telah menyempatkan waktunya sebagai narasumber pada podcast hari ini. Iya, sama. Saya Nisa Rianta Kusuma, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Capek beraktivitas,
Yang aku mau Karisma Kunir Asem. Segernya, wah luar biasa. 100% gula asli, tanpa bahan pengawet. Wow, segar. Kunir asem dari Karisma. Bikin tubuh jadi sehat. Bikin full lagi, balikin semangat aktivitas kita. Jamu kunir asem Karisma, baru, sehat, alami.